Shalom semuanya, selamat malam. Terima kasih buat Yesua. Ya, jadi ini anak rohani saya yang hari ini ngasih kejutan tiba-tiba ngisi worship luar biasa. Kami sangat bersukacita. Terima kasih Ezra. Nah, saudara, sekali lagi tema tiap awal bulan Senin pertama selalu bicara tentang fullness in Him, kepenuhan di dalam Dia. Terus terang saya bolak-balik membacain ayat fullness in Him, saudara, membaca tentang Efesus 3. Berakar berdasar di dalam kasih. Tadi Yesus sudah nyebut ini di nyanyiannya, saudara. Ini adalah fondasi yang paling kuat dan paling aman. Dimanapun dan kapanpun Anda harus menemukan ini. Dan kalau Anda mendasarkan pada ini, maka Anda akan mengalami seluruh kepenuhannya. Apa sih kepenuhan kasihnya tuh, saudara? Fullness in Him itu bicara tentang kepenuhan kasihnya. Dimanapun Anda berada, dimanapun kita berada, dimanapun kita sedang melakukan apapun, kalau Anda selalu ingat dan ingat dan ingat, kasihnya tidak pernah meninggalkan Anda. Harusnya kita akan kuat. Saudara, baiklah, saya mau kasih beberapa ayat dulu. Setelah itu nanti saya akan sedikit perkenalkan Linda, anak rohani saya, anak rohani kami. Dan setelah itu kita akan masuk lebih dalam lagi, saudara. Fullness in Him, kepenuhan di dalam Dia. Kita akan baca Efesus 1 ayat 18. Efesus 1 ayat 18, saya ambil dari dua versi, The Passion sama TSI 3. TSI 3 itu terjemahan sederhana Indonesia versi yang ketiga. The Passion nulis, aku berdoa supaya terang Allah akan menerangi mata imajinasimu. Di sini Paulus berdoa untuk jemaatnya di Efesus. Saudara, ini adalah surat kepada jemaat Efesus yang Paulus tulis untuk jemaat di Efesus karena dia sedang di dalam penjara. Dan dia katakan, saudara, aku berdoa supaya terang Allah, supaya terangnya Tuhan menerangi mata imajinasimu, membanjirimu dengan terang sampai kamu mengalami pewahyuan yang penuh tentang pengharapan kemuliaan kita yang agung. Saudara, saya ajak Anda berhenti di sini, pause di sini sebentar, saudara, lihat baik-baik ya. Paulus berdoa supaya apa? Supaya, saudara, supaya jemaat Efesus, saudara, matanya, mata imajinasinya diterangi dan dibanjiri dengan terangnya Tuhan sampai mengalami pewahyuan yang penuh. Saudara, saya sangat sedih sekali kalau apa, saudara? Kalau banyak sekali beredar tentang cerita-cerita tentang semua yang serem yang akan terjadi. Sekali lagi, saudara, saya sangat sedih karena kadang-kadang cukup banyak YouTube yang beredar, saudara, yang bicara tentang tahun bencana, tahun ini terus. Saudara, saya tidak bilang fakta yang terjadi di luar, tapi ini bicara tentang harusnya kebenaran firman. Amin. Injil kerajaan itu bicara tentang kabar baik. Nah, saudara, Paulus berdoa supaya jemaatnya di Efesus juga diterangi mata imajinasinya, supaya enggak diimajinasikannya semua yang serem-serem, saudara. Ya, ngelihat yang macam-macam, saudara. Saudara, ayat ini jelas menyatakan apa? Dibanjiri dengan terang sampai mengalami pewahyuan, penemuan yang penuh tentang pengharapan kemuliaan. Saudara, pengharapannya aja kemuliaan, saudara, bukan pengharapan yang aneh-aneh. Saudara, pengharapannya kemuliaan. Bukan pengharapan kehancuran, saudara. Catat baik-baik ya. Ya, bukan pengharapan tentang bencana, pengharapan tentang kekacauan, bukan, saudara. Tapi pengharapan kemuliaan kita yang agung. Dan kita tahu itulah alasan Dia memanggilmu untuk datang kepadanya. Inilah alasannya Tuhan memanggil Anda. Ingat, Anda dipilih, Anda dipanggil bukan untuk dihancurkan. Catat baik-baik. Anda dipanggil untuk mengalami semua ini, saudara.
Ya, Dia memanggilmu untuk datang kepadanya, dan aku berdoa supaya kamu mengeksplorasi, supaya kita, saudara, mengeksplorasi dan mengalami sendiri kekayaan ini. Saudara, yang sudah diberikan secara cuma-cuma, diberikannya secara gratis kepada semua orang kudusnya. Orang kudusnya, siapa sih orang kudus? Kita semua. Karena kamu adalah milik pusakanya yang sesungguhnya. Saudara lihat, saudara dan saya ini milik pusakanya yang sesungguhnya. Dan sebab itu Paulus berdoa supaya apa? Supaya kita mengalami semua ini. Jangan cuma separuh, tapi full. Kepenuhan, saudara. Mengalami semuanya karena kita adalah milik pusakanya. PSI menulis, buatlah mereka masing-masing mengerti dan yakin akan semua hal baik yang sudah engkau sediakan bagi kami. Saudara lihat, semua hal baik ya yang sudah engkau panggil untuk menjadi anak-anakmu. Aku berdoa karena mereka tahu betapa berharga dan mulianya warisan yang sudah engkau janjikan kepada kami sebagai umatmu, yang sudah engkau sucikan. Saudara yang saya kasihi, perhatiin baik-baik. Ya, Paulus berdoa buat jemaatnya Efesus. Dan ayat ini juga mengingatkan bahwa kami pun akan berdoa buat Anda semua. Supaya Anda semua mengalami semua ini, saudara. Mata imajinasi kita diterangi, bukan diterangi dengan segala yang macam-macam, tapi diterangi dengan terang Allah. Terang kasih Tuhan. Saudara, kami berdoa untuk itu, saudara. Saya rindu di dalam perjalanan hidup Anda ke depan makin maju, supaya Anda benar-benar mengalami semua yang namanya janji Tuhan ini. Amin. Saudara, soal semua berkat, soal semua janji-janji yang lain, percayalah, itu akan mengikutinya. Yesus bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saudara, jangan cari tambahannya. Kita sering dengar ajaran ini. Kita sering dengar khotbah seperti ini. Jangan cari tambahannya, cari sumbernya. Saya setuju 100%. Saudara, ketika Anda mengalami kepenuhannya, kepenuhan kasihnya, urusannya akan beda. Kita akan lihat Efesus 1 ayat 15 sampai 17. 15, 16, 17. Kita mau lihat, saudara, supaya makin jelas lagi. Karena itu sejak pertama kali aku mendengar tentang imanmu yang kuat kepada Tuhan Yesus Kristus, ini kata Paulus, saudara, dan tentang kasihmu yang tulus kepada semua orang saleh miliknya. Saudara, sejak pertama kali Paulus mendengar iman yang kuat kepada Tuhan Yesus, saya percaya, saya juga mendengar bahwa iman Anda semua kuat. Amin. Iman Anda semua kuat kepada Yesus Kristus. Dan tentang kasih saudara yang tulus kepada semua yang orang saleh miliknya. Aku tidak pernah berhenti bersyafaat untukmu. Aku tidak pernah berhenti bersyafaat. Hatiku penuh dengan ucapan syukur kepada Allah karena kamu, dan aku terus berdoa. Saudara lihat baik-baik, Paulus terus berdoa. Sebab itu kami dari Reva Ministry juga sepakat, saudara, kita terus akan mendoakan kalian semua. Ya, mendoakan kalian supaya apa? Supaya Bapa yang mulia ayat 17, Allah Tuhan kita Yesus Kristus akan menyingkapkan kepadamu kekayaan roh hikmat dan roh wahyu. Saudara, supaya Allah Bapa yang mulia itu memberikan kepada saudara kekayaan roh hikmat dan wahyu, saudara. Ya, melalui kepenuhan kesatuan kita dengan Kristus, melalui satu unity. Ingat, saudara, ingat baik-baik, the main goal is relationship. Goal utama adalah hubungan yang dipulihkan. The main goal is relationship, and the method is partnership. Metodenya adalah kemitraan. Perjalanannya adalah kesatuan dengan Kristus ini. Apa sih, saudara, roh hikmat dan wahyu? Anda akan bisa punya hikmat, dan Anda akan bisa menemukan banyak penemuan yang baru. Amin. Waktunya sudah tiba di mana anak-anak Tuhan harus menjadi penemu-penemu yang luar biasa. Waktunya sudah tiba di mana anak-anak Tuhan harus menjadi pionir di dalam penemuan-penemuan. Saudara, dunia perlu solusi. Kristus adalah jawabnya. Christ is the answer. Saudara, ya, saya terus terang senang dengan semakin majunya anak-anak Tuhan sekarang. Dan saya percaya, ya, kita sebagai anak-anak Tuhan
Dipanggil, dipilih untuk apa? Untuk berkuasa dan menaklukkan bumi. Gimana caranya? Ya itu tadi, saudara. Christ is the answer. Amin. Artinya apa? Kristus adalah jawabnya. Kristusnya di mana? Kristusnya menyertai Anda dan saya. Karena dia bilang namanya adalah Immanuel. Amin. Saudara yang saya kasihi, saya berdoa. Sekali lagi, kalau Anda tadi lihat ayat 18, supaya saudara mata imajinasi saudara, tolong mata imajinasi. Jadi kalau Anda ngebayangin, jangan ngebayangin, aduh ini bakal ada ini, aduh ini bakal ada itu. Ya, saudara, coba Anda lihat deh saudara. Ya, sekarang lagi marak mutasi lagi. Ya kan? Saudara, oke memang faktanya mengelilingi kita segala macam ini. Tapi biar hidup kita itu tidak dipengaruhi oleh segala fakta ini. Walaupun kita dikelilingi oleh fakta, tapi kita bangun hidup kita seperti Yesua tadi nyanyi, di atas kasih-Nya. Dia tidak pernah gagal. Saya setuju banget lagu tadi. Lagu pertama saya belum pernah dengar, hari ini baru pertama kali dengar dari Yesua. Saudara, dia nggak pernah gagal, saudara. Saudara, saya kasih dalam Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, dia tidak pernah gagal. Saudara. Jadi sekali lagi tolong jangan perhatikan, jangan fokus kepada segala hal yang aneh-aneh, saudara. Paulus berdoa, saya pun ikut berdoa supaya mata imajinasi saudara itu diterangi dengan terang Allah, yaitu apa? Terang kasih-Nya. Ya. Terang kasih-Nya. Saudara. Saya jujur sedih sekali, saudara. Ya. Kalau yang nonton tentang yang bencana-bencana tuh biasanya banyak sekali. Saya bingung kadang-kadang. Kok senang-senangnya ya? Mohon maaf sekali lagi. Alkitab bicara jelas sekali, saudara. Pengharapan yang dipanggilkan, yang diberikan buat Anda itu pengharapan kemuliaan, bukan pengharapan biasa. Amin. Nah, cuman Pak, perjalanannya itu yang seru. Ya. Maka di dalam perjalanan Anda dengan dia, dalam perjalanan, the main goal is relationship and the method partnership. Di dalam partnership-nya dengan dia ini, tidak ada cara lain. Anda harus melekat sama dia. Tidak ada cara lain. Anda harus bangun fondasi hidup kita. Dan itu pilihan kita ya. Untuk berdiri, bersandar, berakar, berdasar di dalam kasih Kristus. Ingat, saudara, ya ayat tadi tolong Anda ingat baik-baik, saudara. Ya, saudara yang saya kasih, di dalam kemitraan kita, kesatuan kita dengan Kristus, kita akan mengeksplorasi semuanya secara penuh. Saudara, surga tidak akan pernah kekurangan kasih. Maksud saya Tuhan tidak akan pernah kehabisan kasih-Nya, saudara. Kenapa? Karena namanya adalah kasih. Amin. Oke, saudara. Saya berhenti di sini dulu, karena akan dilanjut oleh kesaksian yang saya janjikan. Ya, jadi saya kenal anak rohani saya ini, Linda ini, saya nggak ingat tahun berapa, udah cukup lama. Dan tiap saya ke Jawa Tengah, ke Solo terutama, selalu ketemu dia. Ya, dan selalu ketemu, ngobrol, dan selalu berdoa. Saya juga nggak ngerti kenapa Tuhan selalu ngasih word, saya ngasih satu insight, ngasih satu pesan buat dia. Dan karena dia sibuk dengan sekolahnya, saudara, dan ngajarnya, ya 2019 bulan apa saya juga lupa, ketemu di Solo. Terus kemarin Desember awal tiba-tiba dia nge-tag saya, Om, saya udah ada di Sydney. Saya kaget, saudara, saya kaget. Dan saya bangga banget. Karena ternyata mimpinya dia, itu Tuhan jawab. Walaupun rasanya, ini kan pandemi, kok bisa nyampe sana. Saudara, ingat ya, kalau Tuhanmu, Bapak kita yang mau,
itu tidak ada yang bisa nutup pintunya. Yang setuju katakan amin. Amin. Ya. Biar dia nanti yang cerita, gelarnya saat ini sudah S2, saudara. Ya, master, ya kan. Sekarang lagi menuju ngambil S3, ya. Jadi dia adalah kandidat PhD, saudara. Walaupun saya nggak nyampe ke sana, tapi saya sangat senang kalau anak-anak saya pada nyampe ke PhD, saudara. Amin. Dengan sukacita saya kenalkan ini, Linda Susipawati. Halo, ya makasih Om David. Halo teman-teman, saya Linda. Saya panggil teman-teman aja, meskipun ada Bapak Ibu, tetap saya panggil teman-teman aja, biar udah lebih dekat gitu ngobrolnya. Jadi sebenarnya tuh ini tuh pertemuan saya sama Om David tuh ajaib karena sama sekali menurut saya nggak apa ya. Kadang tuh kan Tuhan kayak bikin coincidence gitu yang kita nggak pernah duga sama sekali, terus tahu-tahu diketemukan dengan orang-orang dan ajaib gitu loh, karena kayak misalnya setiap kali ketemu ya, di antara semua orang yang ada dalam, kan Om David tuh khotbah mimbar besar ya, yang datang bisa sampai ribuan ya Om ya, sampai ribuan gitu. Terus tahu-tahu ada betul-betul kok selesai dari kebaktian dipanggil, saya mau ini sama Linda gitu. Dan itu setiap tahun selama 3 tahun berturut-turut. Saya juga ya bingung, padahal bahkan kebaktian udah selesai tuh udah lewat itu dia juga udah ketemu. Makanya saya bilang, dan waktu Om David doakan saya, apa yang kan kadang kita didoakan orang tuh ingin dikuatkan, ataupun kadang kita menerima penguatan, kadang kita menerima harapan, kadang kita menerima banyak hal. Tapi nggak tahu kenapa beberapa kali dengan doanya Om David itu bisa benar-benar exactly. Padahal kita nggak pernah ngobrol dulu, nggak pernah cerita-cerita, nggak pernah apa-apa, atau kayak berdoa. Gini Ren, aku mau doain kamu deh. Atau apa yang disampaikan itu benar-benar exactly yang sedang terjadi saat itu dan yang akan terjadi kemudian. Jadi agak ajaib banget. Makanya waktu telepon Om David, kayak aku harus ngomong sama Om David nih, karena ini diawali dari doanya Om David. Bahkan ada kata-kata dari Om David yang sampai sekarang tuh jadi penguat saya setiap kali ada masalah. Ini lucu banget ini pokoknya. Nah, kemarin sebelum kebaktian sempat teleponan dulu, cerita kayaknya nanti mau ngapa-ngapain. Terus saya sempat cerita sejarah hidup saya. Terus tadi Om David bilang, Lina nanti kamu share dulu ya sejarah hidup kamu gitu. Jadi sekarang saya memang sedang sekolah di Sydney, di salah satu kampus di Sydney, di University of Sydney. Waktu saya di sini terus saya masih kayak mimpi, karena kayak kalau tahu latar belakang saya nggak datang dari keluarga yang berkecukupan. Saya nggak datang dari keluarga yang istilahnya bibit bobotnya bagus mungkin ya gitu. Saya dulu pernah bahkan pernah pacaran sama orang dia nggak berani cerita ke orang tuanya latar belakang keluarga saya gitu. Jadi saya ini kan posisi anak angkat, dan kemudian diangkatnya tuh tidak dengan baik, artinya dulu papa dan mama kandung saya, waktu mama kandung saya hamil saya, papa saya tuh nggak bisa bertanggung jawab karena ternyata beliau terus sudah memiliki keluarga lain, kayak drama-drama yang lagi ngetren sekarang ini kayak gitu. It was happening, that sinetron is actually was happening in my life, ini actual life gitu. Terus akhirnya saya diangkat oleh tante saya, dan puji Tuhannya dibesarkan dengan kedua orang yang meskipun struggling dalam metode pendidikan dan segala macam, tapi beliau berdua mengasihi saya dengan luar biasa. Kemudian selagi saya dibesarkan itu, saya juga nggak dalam keadaan yang berbau wealthy family yang bisa mencukupkan anak untuk ambil international school lah atau apa, enggak sama sekali. Bahkan waktu awal kuliah itu papa saya cuma bisa bayar duit kuliah karena papa saya habis itu kena stroke ringan. Pertama stroke ringan dulu. Jadi setelah itu saya harus kayak pontang-panting juga cari duit kuliah untuk selesaikan S1. Jadi S1 saya lumayan lama selesai juga karena kemudian awalnya saya mau buru-buru cepat-cepat selesai kuliah nih. Jadi di saat teman-teman lain belum submit skripsi, saya udah submit. Tapi terus papa saya kena stroke, jatuh dan lumpuh 3 tahun. And that was
at that moment I was working part-time di Sekolah Musik Indonesia. Ketemu Om David juga di situ. Kita pernah ada kebaktian kecil gitu, Om. Ada kebaktian kecil gitu. Terus tahu, Linda sini deh, aku mau doain. Ini kasih Om David tadi. Jadi kadang kalau ketemu Om David tuh kayak, oh ini ada yang tahu Tuhan pengen doain gitu nggak sih, Om gitu. Ada tuh Om David doain gitu. Waktu itu saya benar-benar di situasi udah kayak, aduh capek banget. Kerja pagi sampai malam, duitnya nggak seberapa karena masih terhitung part time ya kan, harus bayar kuliah, mama saya nggak bisa bantu cari uang karena mama saya harus rawat papa saya. Itu rumah udah dipasang tulisan dijual, nggak laku-laku. Papa saya di rumah sakit. Papa saya dulu nggak percaya dengan insurance, jadi nggak pakai. Jadi semua barang habis dijual. Sampai satu-satunya kendaraan saya yang ada itu saya jual ke SMI. Terus saya izin, mau kan lagi cari kendaraan buat karyawan saya, beli motor saya aja, mau nggak? Waktu itu kok Agus ya, mau nggak Agus beli? Tapi saya pakai dulu sampai saya bisa kredit yang baru. Benar-benar nggak ada uang. Itu udah worse. Padahal sebelumnya saya pikir udah worse ya. Saya dulu waktu awal-awal kuliah tuh sampai diajak teman-teman nongkrong tuh nggak nolak-nolak, dikiranya saya sombong. Padahal karena nggak punya duit buat nongkrong, jadi makan gitu ya kadang pagi. Nasi sama telur, nasi sama taro pernah gitu-gitu, terus malam-malam cuma makan gorengan tahu isi 2 biji. I remember that moment, karena kalau saya nggak kayak gitu saya nggak bisa fotokopi materi kuliah. Terus seperti itu, dan sekarang saya ada di City, terus bisa jalan-jalan, lihat kaos, lewat apa, ini kan nggak berpikir sampai di situ. Nah, waktu ketemu Om David di SMA itu, Om David itu cuma bilang gini, Linda, kamu siap-siap ya, ini debu yang menempel di pundakmu akan dilepas. Mungkin Om David nggak ingat ya doain, karena udah banyak banget doain orang. But I still remember that words like clearly in my head. Linda, siap-siap ya, habis ini debu yang ada di pundakmu tuh akan diangkat. Terus nggak berapa lama rumah laku, puji Tuhan. Ya, aku bilang kayak, kita cari rumah yang dekat sama tetangga aja supaya mami feeling happy. Karena kalau nggak ada tetangga dulu, nggak ada teman ngobrol, nggak ada teman apa, gitu kan. Sementara mami harus jaga papi terus, papi kan lumpuh. Nah akhirnya, oke, saya pilih rumah yang tetangga deket-deket dan segala macam. Saya lanjutkan selesaikan kuliah. Udah nggak ada, udah dicita-cita di kepala saya kan, dulu saya pengen banget tuh kayak waktu saya dulu S1-nya psikologi. Terus ketika saya belajar psikologi, saya berpikir bahwa semakin muda, kalau kita ingin merubah generasi ke depan, what we have to do is changing the younger generations, right? Karena orang semakin tua itu akan semakin sulit berubah. Jadi yang bisa kemungkinan besar untuk yang orang untuk bisa lebih besar berubahnya itu adalah generasi di bawah kita yang masih kecil. Jadi kalau kita mau generasi kita yang lebih baik gitu ya, jadi kita harus mendidik yang lebih muda. Makanya saya pengen banget terjun di dunia pendidikan. Padahal dulu cita-citanya masuk psikologi itu sederhana banget, kayak ya udah masuk, sebelum masuk psikologi itu pengen masuk arsitek, masuk apa yang karena saya suka gambar, suka desain gitu kan. Terus tapi kayak waktu aktif di gereja kayak udah di psikologi aja lah biar bisa kasih konseling gratis orang gitu. Nah, awalnya dulu gitu. Ternyata pas masuk psikologi ada Tuhan kasih di hati saya kayak purpose lain gitu. If you want to change your future generations, that you have to change from the younger generations. Terus pengen masuk ke pendidikan awalnya, tapi makanya pengen lulus cepet, pengen sekolah S2 di luar negeri biar bisa dapat pengalaman yang lebih banyak, bisa pulang, bisa jadi berkat, bisa banyak hal yang dilakukan. Tapi waktu papa saya lumpuh, saya lulusnya jadi telat lama, jadi 6 tahun baru lulus. Terus kayak mama papa saya nggak mungkin bisa ditinggal. Waktu itu kan papa saya terus meninggal sebelum saya lulus. Nah, sebelum saya lulus papa saya meninggal, mama saya nggak bisa ditinggal dan lain sebagainya. Kayaknya sudah kubur aja deh itu mimpi jauh-jauh gitu. Ya udahlah, jadi pegawai aja, nabung-nabung, apa gimana gitu. Nah, terus saya ada retreat itu di Tawangmangu. Nah, Tawangmangu, duduk paling belakang nih Om, duduk diam-diam. Tahu-tahu Om David bilang, ini Linda, maju ke depan nggak, saya mau doakan, doa apa lagi ini gitu. Terus Om David bilang gini, ini kata-kata yang selalu mengingatkan saya gini. Jadi Om David tuh lucu banget ya Om waktu itu kalau seandainya bisa perekam. Jadi Om David tuh ini kayak gini, terus habis itu
tangannya masukin ke saku tuh sambil ketawa-tawa gitu loh. Sambil geleng-geleng ini, Linda, kamu loh kayak nggak kenal Tuhanmu. Lautan mana sih yang nggak bisa dia belah? Gitu. Terus kaget toh, lautan mana nggak bisa dibelah gitu. Terus saya aminin aja ya, amin lah gitu. Sorenya saya pulang ke Solo, langsung terima telepon dari teman saya. Lin, aku diserahin papaku perusahaan, kamu mau nemenin aku nggak? Kamu harus mau ya. Kamu minta apa deh? Kamu minta apa? So, aku cuma bilang, namanya Meling. Aku boleh sambil kuliah S2 nggak? Terus dia bilang, ya udah deh, boleh deh. Yang penting kamu mau nemenin aku di kantor, kata dia gitu. Jadi asisten pribadiku ya, kata dia. Yang bener boleh. Iya boleh. Kamu terus aku bilang, kamu tapi gajinya ya standar ya. Ya nggak apa-apa. Tapi nanti kamu tinggal di sama aku kok. Nggak apa-apa. Jadi kamu nggak perlu bayar tempat tinggal. Ini serius boleh aku sambil S2? Iya boleh. Aku belum masuk ini udah sambil S2. Oh ya udah oke. Terus kayak, loh barusan tadi siang didoain, malamnya langsung dapat telepon, dapat kerjaan, boleh sekolah S2 lagi. Tuh kayak, iya ini kayak lautnya tuh tahu-tahu dibelah, teng gitu. Terus habis itu yang lucu lagi, waktu itu posisi saya belum lulus kuliah S1, karena kan lama tuh ngurus papi stroke 3 tahun. Terus saya bingung, nih gimana nih, padahal pendaftaran kuliahnya tuh udah maksimal bulan apa, saya belum, jadwal ujiannya belum keluar, padahal kan harusnya ujian dulu, lulus baru bisa daftar S2. Masa saya harus nunda S2 saya setahun, saya lulus S1-nya aja udah lama. Nah ternyata habis itu saya ngobrol sama dekan saya, bisa nggak gini. Jadi saya bisa dapat surat pengantar meskipun saya belum lulus S1, saya udah bisa daftar S2. Kayaknya di sejarah manapun nggak ada deh kayak gitu, belum lulus S1 udah mulai kuliah S2. Jadi saya udah kuliah dulu, terus baru kok kemudian ujian S1. Terus saya kayak geleng-geleng, ini benernya nggak apa-apa? Benernya nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Jadi nggak tahu gimana itu kampus ngakalin ceritanya, tapi kok bisa saya belum lulus S1, tapi saya udah mulai kuliah S2. Udah, sama di situ. Itu tahun kedua ya Om ya, itu tahun pertama, tahun kedua. Sekarang tahun ketiga nih Om. Ceritanya mirip-mirip juga nih. Jadi tahun ketiga, kan saya kuliah tadi sambil kerja part-time. Nah, waktu itu saya bilang kayak, perusahaan teman saya itu bangkrut, bener-bener bangkrut. Lucu banget kan? Ini kenapa ya kayak udah dulu susah ini segala macam, sekali dapat kerjaan sambil kerja kok ya perusahaannya bangkrut. Ini kan ajaib banget ya, perusahaan gede loh, itu perusahaan besar terus bangkrut. Mana perusahaan rokok lagi, waktu itu mendapat keceritaan, kamu kerja di perusahaan apa sih? Rokok. Terus ketawa lagi, udah kamu kerja di perusahaan rokok, kata dia. Terus bangkrut. Terus habis itu saya pas bangkrutnya itu saya ke Solo, itu ada acara ketemu Om David. Udah selesai nih Tante, Om, teman-teman semua kebaktiannya. Duduk kita, Lin, sini Lin, dipanggil. Gimana kamu hidupmu? Kata dia. Terus cerita sambil ketawa-tawa. Saking udah biasanya kayak mengalami bangkrut, gak punya duit, gak punya apa, terus ketawa-ketawa. Kerja sama partai, bangkrut tapi perusahaannya, sambil ketawa-tawa gitu, terus ketawa-tawa lah bareng kita berdua menertawakan perusahaan saya yang bangkrut dan saya yang kemudian gak akan punya uang lagi. Terus habis itu David bilang, sini, aku doain. Aku digerakkan Tuhan nih buat doain kamu. Gitu. Terus doa lah David. Lin, ini tuh Tuhan bilang bahwa ini udah waktunya kamu kembali ke destiny kamu. Waduh, apaan tuh gitu. Nah, nggak berapa lama, dekan saya bilang, Linda ini ada lowongan jadi dosen di KSP. Loh, tapi saya belum lulus S2. Kan dulu persyaratan dosen kan harus lulus S2. Baru bisa, jadi lulus dulu, baru bisa daftar dosen. Terus saya bilang, iya nggak apa-apa, kali ini ada talent scouting yang belum lulus, bisa daftar jadi dosen, tapi jadi tim teaching dulu, tapi cuman ini aja talent scoutingnya. Terus saya kaget dong. Kayak, lah kan harusnya lulus S2 dulu baru bisa daftar jadi dosen. Ya belum lulus S2 udah bisa jadi dosen. Ya udah, yang tadinya belum lulus S1 udah bisa S2, sekarang belum S2 udah jadi dosen. Lalu saya balik lagi. Habis itu saya minta nomornya Om David. Oh, boleh bagi nomor nggak? Itu karena aneh banget, tiap tahun ngomong apa, terus besoknya kejadian. Ngomong apa, besoknya kejadian. Nah, udah sampai di situ, saya berproses selama jadi dosen. Pahit getirnya, gajinya yang mulai dari yang nggak bisa buat ngapa-ngapain,
mulai dari yang konflik sana sini, ternyata karena banyak politik internal di kampus saya, terus sampai pengen S3 di luar negeri, mama saya boleh ditinggal, dari semua tuh kayak udah disiapin sama Tuhan. Saya merenung banget dulu, papi saya almarhum bilang kayak, Linda, kamu sekolah yang bagus ya, papi tuh nggak bisa kasih kamu peninggalan harta nih kayaknya, tapi papi pengennya bisa kasih kamu ilmu, kata dia gitu. Terus habis itu saya waktu itu sempat nulis, bahkan waktu saya kesusahan berkuliah, papi saya almarhum yang udah dulu setengah-setengah waktu stroke ringan, belum lumpuh, itu pernah bilang gini ke mami iseng, mami kasihan Linda ya, pontang-panting cari duit sendiri. Gimana kalau kita kerja jadi tukang parkir, katanya. Papi nanti papi kan nggak bisa udah susah gerak. Papi yang jaga kotak uang aja ya, mami yang ngadain parkir. Waduh, hati saya. Pas papi saya udah meninggal tuh baru ngomong kayak gini, aku bilang, waduh papi, tenang aja, nggak apa, anaknya nanti di sekolah sampai selesai kok. Sekolah paling tinggi apa sih? S3, ya udah nih. Linda sekolah sampai selesai. Terus mau S3 tuh mau ngapain, mau cari kampus apa, itu tuh cita-citanya sederhana banget, cari kampus yang sederhana aja, yang penting bisa lulus baik, gak drama, gak susah, gak apa. Saya daftar di kampus-kampus yang kalau di Aussie itu ya, pertamanya pengennya di Belanda, alasannya sederhana karena kayak waktu itu Belanda itu banyak Indonesian Studies-nya, kemudian dia di Eropa kan, cita-citanya kayak nanti pengen keliling Eropa gitu kan, maruk gitu. Tapi terus akhirnya ketemu banyak orang-orang dari Australia, terus kayak mereka bilang beberapa kampus yang di Eropa itu, beberapa kampus di Australia itu rankingnya juga bagus kok, maksudnya bahkan lebih bagus dari banyak kampus di Eropa. Terus yang kedua, sangat mudah banget untuk pulang ke Indonesia. Kayak penerbangan dari Bali ke Australia dulu kayak 10 penerbangan sehari gitu. Jadi gampang kalau mau nengokin mami, kalau mau apa. Oke. Nah, saya carilah, terus kemudian ditemukanlah kerja. Jadi ini accident juga, kayak ada satu orang tahu-tahu bilang, Linda ini bisa bantu nggak ada pekerjaan sama lembaga riset di Australia. Saya cuma membantu semaksimal yang saya bisa. Artinya gini, ketika di email orang lain nggak balas email, saya balas email. Ketika dikasih kerjaan, orang lain nggak mau kerjain, saya kerjain. Meskipun pekerjaan itu nggak ada uangnya, meskipun pekerjaan itu nggak 100% ada benefit secara material, secara apa untuk saya kerjakan. Karena saya cuma mau kasih tahu ketika saya dikasih pekerjaan, saya mau kerjakan itu yang terbaik. Nah, ternyata profesor yang kerja sama saya itu yang berperan penting, yang sampai dia kasih rekomendasi saya ke kampus yang saya daftar dan lain sebagainya. Nah, saya tuh daftar tadinya tuh kampus yang biasa-biasa aja, ecek-ecek aja. Saya kirim, yang penting saya pengennya lulus cepat, nggak lama-lama dan segala macam. Terus tahu-tahu malah nggak ada yang nerima proposal saya. Jadi emailnya nggak ada yang bales. Nah, nggak berapa lama, saya email satu, ini agak deg-degan juga nih, USET kan kampusnya bagus, maksudnya dia rankingnya masuk 50 besar dunia, kampus di dunia ribuan aja dia ranking 50 besar, gimana saya mau apply gitu. Dia di Australia itu ranking di bagian risetnya nomor 1 gitu. Terus kayak orang senior saya, Pak Pam namanya, itu di kampus bilang, Linda, temen aku tuh 5 orang loh kuliah di Aussie yang lulus cuma 1 di USET katanya. Itu gimana nggak deg-degan kuliah yang masuk 5 orang, yang lulus cuma 1 PhD. Emang nggak ini? Waktu itu saya daftar, cari pembimbing dulu. Dalam waktu cepat langsung ada yang respon, ini saya minat topik risetnya dan saya pengen. Dan orangnya responnya cepat banget, pembimbing saya yang sekarang responnya cepat banget dan lain sebagainya. Jadi malah saya ditolak dari kampus yang ranking biasa aja, dikasih Tuhan ranking yang ini. Awalnya waktu nggak diterima itu kayak ya gimana ya udahlah, coba lagi aja, nggak berharap kayak dapet yang lebih bagus atau apa, enggak. Jadi kayak pas ditolak ya udah, mungkin ini ada yang masalah di proposalnya, dia apa, saya perbaiki, saya rubah proposalnya, saya minta bantuan sana sini. Nah, itu yang pertama.
ini kayak gini, Om David bilang, kamu kayaknya selalu share deh, kayak kamu maunya ini tapi Tuhan nggak kasih, tapi Tuhan kasih yang lebih baik gitu. Itu yang soal sekolah. Terus soal beasiswa, saya apply beasiswa lain. Jadi ini yang bikin saya ketawa, saya ini kan bukan orang yang punya duit banyak gitu, jalan-jalan ke luar negeri kalau duit sendiri nggak ada gitu. Tapi Tuhan tuh waktu 2017 yang habis tadi saya bilang, saya cuma mau mengerjakan sebaik mungkin pekerjaan yang ada di depan meja saya, entah itu ada uangnya enggak, entah itu ada apanya, saya kerjakan sebaik mungkin. Tahu-tahu saya ditawarin scholarship, short course scholarship di Australia tahun 2017, itu keliling Australia mulai dari Brisbane, Melbourne, Canberra, dan saya diinapkan di hotel-hotel bintang 5 yang kalau saya bayar sendiri, saya nggak mungkin bisa bayar sendiri, tapi saya merasakan itu semua gitu. Terus habis itu saya bilang nih, aduh nggak bisa banget kan untuk daftar beasiswa, untuk daftar kampus yang beasiswa itu bahasa Inggrisnya harus bagus dan S3 itu harus tinggi skornya. Sementara jadwal ngajar saya itu penuh banget, jadi nggak mungkin saya bisa ngambil extra course di luar itu tuh udah capek banget untuk bisa naikin ranking skor TOEFL atau IELTS saya. Sudah Tuhan gimana? Terus tahu-tahu ada email dari kampus bahwa kan biasanya kan ada beasiswa untuk short course scholarship. Saya tuh nggak baca emailnya. Tahu-tahu nggak berapa lama saya ketemu nggak sengaja sama pembantu rektoratnya. Linda ada daftaran loh dari United Board. Paling lambat hari ini sih itu daftarnya. Ya udah daftar. Ternyata terus puji-Tuhan lolos. Saya ke Philippines 2 bulan dan dikasih waktu untuk benar-benar fokus belajar Inggris di situ. Dan ambil tes TOEFL-nya di situ juga, dan dari situ saya dapat skor yang tinggi dan bisa untuk daftar. Nah, tadinya saya udah lolos beasiswa lain, Om, Tante dan teman-teman, beasiswa lain yang dari Dikti. Beasiswa lainnya itu saya lolos 100 besar, terus tinggal interview aja. Tengah-tengah saya di Filipina, saya harus pulang, interview di Jogja 2 hari, terus balik lagi saya ke Filipina. Kata teman saya, ya udah nggak apa-apa, biar kamu ada pengalaman. Sebelumnya apakah saya pernah daftar beasiswa dan ditolak? Oh ada pasti. Jadi kayak senior saya bilang, kamu daftar aja, coba aja. Itu kan ada pengalaman, kamu ada experience untuk ini. Kalau ditolak, ya udah, let it go. Terus apply new one. Nah habis itu saya ditolak. Aduh, udah sedih banget dong. Udah sampai 100 besar, deg-degan, teman saya lolos, saya nggak lolos. Ya kan, udah dari Filipina susah-susah, ngusahain cari duit, gimana pulang dari Filipina, wawancara cuma 2 hari Jogja, 2 hari doang di Jogja, balik lagi ke Filipina. Udah capek banget, aduh sedih dah, kayak gitu. Terus, tapi saya ingat banget waktu itu interviewnya bilang, kayaknya kamu nggak lolos nih, soalnya syarat kamu masih kurang yang ini, tapi kamu daftar LPDP aja, gitu. Akhirnya saya daftar LPDP dan lolos sampai di tahap ini, dan dalam waktu kita sharing-sharing, beasiswa LPDP ini secara financial, secara pengelolaan, secara apa tuh jauh lebih baik dari beasiswa yang sebelumnya saya daftar yang di Dikti. Jadi Tuhan nggak kasih saya beasiswa Dikti, tapi Tuhan kasih saya beasiswa LPDP. Terus waktu yang lainnya belum bisa berangkat ke Sydney, saya juga lolos untuk ikut pilot programnya pemerintah New South Wales untuk masukin 250 international student seluruh dunia ke Australia. Jadi kurang lebih secara pendek seperti itu. Tapi yang mau saya sampaikan sebenarnya dari cerita hidup saya yang semuanya itu persis banget seperti tadi lagu yang dinyanyikan di bagian bridge-nya, yang kayak I will build my life upon your love. Itu kayak kalau sekarang ya saya kayak merasa sesusah-susahnya saya sekarang, saya tuh nggak sampai kayak dulu nggak bisa makan dan segala macam. Tapi pertanyaannya adalah, ketika saya susah, ketika kita semua susah, ketika kita merasa hidup kita kok nggak cukup, hidup kita kok kurang, hidup kita ini, apakah kita masih merasa bahwa Tuhan itu mengasihi kita? Kalau kita miskin, kita nggak punya uang, usaha kita gagal, perusahaan kita bangkrut, apakah kita merasa bahwa Tuhan itu tidak mengasihi kita? Apakah benar-benar kita merasa bahwa Tuhan itu mengasihi kita, atau sebenarnya di balik itu kan kita kadang nggak bisa, kita ngomongnya enggak kok Tuhan mengasihi aku, tapi selidiki hati kita sendiri, apakah sebenarnya kita merasa Tuhan itu mengasihi kita? Terus
kalau misalnya kita ternyata merasa Tuhan ini nggak sayang aku nih, kenapa sampai kayak gini? Balik lagi sama ayat yang tadi di-share sama Om David, kayak ketika kan ada yang tadi ayatnya bilang bahwa carilah dulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kadang kita bilang, ayo kita mau cari kerajaan Allah dulu, nanti semuanya akan ditambahkan. Pertanyaannya ketika kita ngomong kayak gitu, ketika kita bilang kita mau cari kerajaan Allah, ketika kita melakukan hal-hal yang dilakukan untuk mencari kerajaan Allah itu, kita ngomong, enggak, aku mau cari kerajaan Allah dulu kok, supaya semuanya ditambahkan kepadaku. Nah, berarti sebenarnya yang kita cari itu adalah yang ditambahkan itu, meskipun kita ngomong kita mau cari kerajaan Allah dulu. Jadi niatan sebenarnya balik itu apa enggak? Itu tuh yang jadi refleksi saya ketika selama saya menjalani pergumulan hidup. Jadi ada satu ayat dari Yohanes 1 ayat 16 dalam bahasa Indonesia seperti ini. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kalau dalam versi NIV-nya itu adalah out of his fullness we have all received grace in a place of grace already given. Jadi sebenarnya grace-nya itu already given. Kalau saya berpikir ketika kayak teman saya tuh yang mailing itu yang sempat bantu saya tuh bilang gini, aku tuh nggak bisa Lin hidup sama kayak kamu tuh kayak ngalir aja gitu, kayak nggak punya uang, ya udah tetap aja jalanin hidup. Kayak kamu ada konflik, kamu stres, kamu ngeluh, tapi ya udah kamu jalanin. Terus saya berpikir kayak, ya juga ya, benar juga ya. Kenapa sih kok saya tetap jalan terus meskipun susah-susah? Karena saya percaya bahwa apapun yang terjadi dalam diri saya, mau sejelek apapun, mau sejelek apapun saya, maksudnya sejelek apapun saya, mau kayak gimana pun, Tuhan itu mengasihi saya, gitu. Dan berkatnya itu udah dikasihkan. Dengan kita diberi kehidupan, itu udah sebuah berkat. Dan Tuhan udah perlengkapi semua kok. Tuhan kasih kita akal budi, Tuhan kasih kita semuanya, tinggal bagaimana kita mengusahakan apa yang kita punya semaksimal mungkin untuk apa yang kita mau juga, gitu. Terus yang kedua, dan Tuhan itu nggak menuntut banyak kok dari kita. Dia bukan Tuhan yang demanding, yang kamu harus gini, kamu harus gini, kamu harus gini. Karena saya pikir Tuhan itu Tuhan yang penuh kasih. Jadi kalau toh dia mau mendidik kita, yang mungkin kadang-kadang kayak, oh aku harus mengalami pahit getir tadi, tapi kalau nggak ada pahit getir tadi mungkin aku nggak belajar. Jadi kadang Tuhan membuat kita tuh kayak bener-bener jatuh dulu, baru tahu bahwa itu sakit kalau kamu melakukan itu. Tapi saya nggak pernah sekalipun saya merasa bahwa saya nggak dicintai Tuhan. Saya pernah merasa bahwa Tuhan kok hidup gini banget sih gitu. Tuhan kok aku tuh capek banget loh kayak gini. Tuhan aku tuh salah apa sih, kalau aku boleh pilih nih, aku pengennya lahir dari keluarga yang biasa-biasa aja. Kalau aku pengen lahir tuh ini gitu. Kalau bisa aku pilih lahir jadi anaknya siapa gitu ya, yang kayak nggak terlalu banyak drama lah gitu. Ngeluh iya, ngomel-ngomel iya, marah-marah iya, tapi saya nggak pernah sekalipun merasa bahwa Tuhan itu nggak mengasihi saya. Makanya meskipun kayak gimana pun, ya saya kayak teman saya tadi bilang kayak, ya udah jalan gitu. Nah, saya percaya juga Tuhan itu mengasihi saudara sekalian yang ada di sini, apapun keadaannya. Jangan pernah merasa nggak dikasihi. Kadang ekspektasi kita aja yang berlebih. Kayak, kalau Tuhan kasih aku, harusnya aku bisa punya rumah 5M dong. Gitu. Kalau Tuhan sayang aku, harusnya aku bisa beli mobil sport dong. Kalau Tuhan sayang aku, kalau Tuhan nggak kasih mobil sport, kalau Tuhan nggak kasih kamu duit 5M, apa berarti Tuhan nggak sayang kamu? Kan kadang itu jadi reminder ke saya gitu. Kalau kamu susah dapat makan dan segala macam, apa itu artinya Tuhan nggak sayang sama kamu? Kan itu yang jadi reminder saya. Dan ketika saya ngalamin banyak hal itu, kayak mentok banget, buntu banget, saya nggak pernah merasa Tuhan itu tidak mengasihi saya. Yang saya omongkan, yang saya ingat itu kata-katanya Om David aja, kayak, aduh Linda, saya ngomong ke dia, aduh Linda, kamu nih kayak nggak kenal Tuhanmu aja, lautan mana sih yang nggak bisa dibelah. Jadi tiap saya ngalamin kegagalan, saya jatuh, saya benar-benar udah kayak loss of
hope gitu, saya cuma ngingetin diri saya, aduh Linda, nggak ada kok laut yang nggak bisa dibelah Tuhanmu gitu. Cuma tinggal ekspektasi kita itu aja, apakah sebenarnya ekspektasi kita itu, harapan kita itu, dengan terpenuhi harapan kita itu baru kita sadar bahwa Tuhan itu mengasihi kita, kan enggak gitu. Kalau kita misalnya punya harapan punya kaya raya gitu, sampai melimpah ruah gitu, dengan ekspektasi itu, kalau ekspektasi itu terpenuhi, apakah baru itu namanya Tuhan membelah laut? Kan enggak juga gitu. Jadi itu aja sih Om David dan teman-teman, semuanya saya mau sharing itu aja. Jadi saya merasa bahwa yaitu berkatnya Tuhan tuh udah ada dari kita, udah ada di kita. It's already given, and we all already receive it gitu already. And I hope you all accept berkat Tuhan, kepenuhannya. Itu aja Om David, terima kasih. Wow. Ini bisa speechless nih, bisa susah ngomong saya. Jadi pengalamanmu ternyata jauh dari apa yang saya bayangkan dan luar biasa. Saudara, saya minta Ernie untuk naikin Yohanes 1:16 tadi, NLT punya John 1:16. Ya, kita akan lihat ayat ini. Dan sebelum sementara nunggu, saudara, saya mau bilang, jadi ternyata pengalaman saya juga ada di bagiannya Linda ketika kami harus makan tahu 2 biji untuk makan malam bersama nasi. Waktu saya kuliah, saya ngalamin ini, saudara. Dan Tuhan itu baik. From His abundance, we have all received one gracious blessing after another. Dari kelimpahannya lah, kita sudah menerima satu kasih karunia, berkat kasih karunia dan berkat kasih karunia yang terus mengalir. Sorry, saya kasih, jangan pernah tinggalkan dia. Ya, mungkin Anda satu hari bisa kesel sama dia, tapi jangan lama-lama. Dia itu tahu. Dia sangat tahu apa yang harus dia buat Anda. Kesaksian malam ini menguatkan semuanya ini. Saya minta Yesua untuk kita tenggelam dalam kasih Tuhan, soak in His love. Supaya Anda bisa merasakan betul. Dan mulai minta supaya Tuhan menerangi mata imajinasi kita. Dan mulai bermimpi lagi, start to dream again. Dream with God. Silakan, Yes. Thank you Tuhan, terima kasih. I've heard 1,000 stories of what they think you're like, but I've heard the tender whisper of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. 'Cause you're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Oh, I've seen many searching for answers far and wide, but I know we're all searching for answers. Only you provide, 'cause you know just what we need before we say a word. You're a good, good Father. It's who you are.
You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. Oh, it's love so undeniable. I can hardly speak. Peace so unexplainable. I can hardly think as you call me. Deeper still 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 into love. Love, love, you're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. You're so good, good, good Father. You're so good, good, good Father. And I'm your child. I'm your beloved one. Oh, I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. No, no, no. I am a child of God. I am a child of God. I am a child of God. Thank you, yes. Saudara, saya ajak saudara baca lagi Yesaya 55, 8 dan 9, habis itu 10 dan 11. Firman Tuhan berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. 10 dan 11. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Dia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tapi dia akan melaksanakan apa yang kusuruhkan
kepadanya. Saudara yang saya kasihi, lihat baik-baik ayat ini. Seringkali saudara tadi tidak cerita bagaimana rancangannya, bagaimana mimpinya terpaksa harus di-downgrade, terpaksa harus dikurangin, akhirnya ditutup, saudara. Karena begitu banyaknya gangguan yang terjadi. Faktanya memang tidak mengizinkan itu. Faktanya tidak memungkinkan untuk nyampe ke sana. Tapi kalau Tuhan yang Anda ajak untuk berjalan bersama Anda, dan Anda berjalan bersama Dia, urusannya bukan lagi fakta, tapi urusannya kebenaran janji. Dan urusannya adalah kebenaran rancangannya. Saya berdoa supaya tidak satupun dari Anda yang ikut acara ini malam ini yang mengalami patah semangat. Saudara, lingkungan dunia boleh berkata tidak mungkin. Tapi cobalah Anda berurusan dengan Dia. Saudara, sekali lagi, saya hari ini banyak kaget-kaget karena saya tidak terlalu sedetail ini ceritanya. Terus terang kalau saya dengar ceritanya Linda kayak gitu tadi, saudara, memang cukup mengerikan. Tapi bahwasanya Tuhan yang Dia pilih, yang Dia tentukan untuk menjadi landasan hidupnya, itu tidak pernah gagal. Efesus 1 ayat 19. Habis itu kita akan perjamuan, saudara. Paulus berdoa lagi. Aku berdoa untukmu agar setiap saat kamu mengalami kuasa Allah yang tidak terbatas. Kuasanya yang tidak terbatas yang disediakan untukmu melalui iman, saudara. Maka hidupmu akan menjadi pariwara. Hidup saudara akan menjadi display. Hidup saudara akan menjadi iklan dari kuasa yang sangat besar ini. Ketika kuasa tersebut bekerja melalui kamu. Saya meyakini janji ini memang pertama buat Linda. Tapi tidak hanya buat Linda, tapi buat semuanya. Buat Yesua, buat semua yang ada di sini yang mengaminkan kebenaran ini. Karena Anda perlu iman untuk tetap konstan melekat sama Dia. Maka engkau akan menjadi display, menjadi iklannya surga. Bahwa kuasanya, ketika kuasanya turun tangan, saudara, apa sih yang mustahil bagi Dia? Saudara, jujur saudara, saya nggak ingat kalau bicara detail-detail yang tadi Linda katakan, apa yang saya katakan padanya. Ya. Tapi saya ingat banget waktu saya bilang sama dia, laut mana sih yang nggak bisa dibelah bagimu? Mana? Gunung mana yang tidak bisa dipotong bagi Dia? Saudara, percayalah. Sekalipun melalui api, engkau tetap akan bisa lewat. Karena kasih karunia-Nya itu melimpah. Yohanes 1:16 tadi berkata itu. Saudara, sekali lagi, jangan tinggalkan Dia. Sekarang siapkan tubuh Kristus dan darah-Nya. Kita akan makan tubuhnya dan minum darah-Nya. Sekaligus sebagai kebenaran bahwa Dia itu menyertai kita. Yohanes 6:56, The Passion menulis. Kitab Yohanes 6 ayat 56, The Passion menulis, saudara. Orang yang makan tubuhku dan minum darahku tinggal di dalam aku, dan aku di dalam Dia. Orang yang makan tubuhku dan minum darahku tinggal di dalam aku, dan aku di dalam Dia. Tuhan, terima kasih buat tubuhmu. Di dalam 1 Korintus selalu ditulis, sudah tertulis maksud saya,
Perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Peringatan apa, saudara? Bahwa dia lakukan ini untuk sebuah kebenaran. Kebenaran apa? Semua hukuman yang seharusnya jatuh kepada kita diambil alih. Dan hasilnya sebagai penukarannya adalah apa? Kasih karunia kepada kasih karunia. Dan itu akan melimpah. Tuhan, terima kasih untuk tubuhmu. Bahkan oleh bilurmu kami sembuh. Kalau ada yang sakit, berkatakan oleh bilurmu aku sembuh. Kalau ada keluargamu yang sakit, perkatakan oleh bilurmu, sebut namanya, akan sembuh. Terima kasih Tuhan. Kami makan tubuh Kristus bersama-sama di dalam nama Yesus Kristus. Kita angkat darah Kristus. Inilah kebenaran di mana darahnya memeteraikan semua perjanjiannya Tuhan. Inilah sebuah kebenaran di mana oleh darahnya kita menyatu dengan Dia. DNA Kristus ada di dalam kita karena Dia ada di dalam kita. Kita jadi satu keluarga. Satu keluarga besar yang saling menguatkan, saling melayani, dan saling mengasihi. Di dalam nama Yesus Kristus, kita akan minum darah Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Ada satu hal buat Yesua, waktunya udah tiba nak buat engkau bahwa engkau bukan sekedar menyanyi, tapi engkau sedang berkhotbah. Satu kebenaran kehidupan yang akan mengalir dari hatimu, mengalir keluar. Dan waktunya akan tiba di mana engkau akan melihat orang dipulihkan, orang disembuhkan. Dan orang memulihkan juga. Engkau beserta istrimu akan menjadi satu payung, satu kanopi buat banyak anak muda untuk bernaung. Saya lihat bahwa siapapun yang ada bernaung di dalam payung yang kau dirikan bersama Tuhan ini, itu mengalami kesembuhan dan restorasi hidup. Di atas payung itu saya lihat tulisan love, kasih. Sehingga ketika matahari bersinar, maka orang-orang yang ada di bawahnya itu akan satu terpapar satu, seperti kaos-kaos mereka terpapar tulisan love ini. Jadi akan ada satu viral kasih yang mengalir. Dan buat Linda, teruslah melekat nak. Karena waktunya juga sudah siap bagimu untuk mengalirkan air kehidupan persis seperti yang ada di dalam Filipi 2. Nanti aja akan saya kirim 15-16a.
di mana air itu akan menghidupkan dari mulut. Siapapun yang kau temui, bahkan itu gurumu, bahkan itu temanmu, setiap kata yang keluar dari Anda akan menghidupkan. Dan mereka akan bergairah kembali. Seperti Yesaya 47, air yang keluar dari altar. Di mana altarnya? Di dalam hatimu, nak. Karena dia bertahta di sana. Dari sanalah keluar air itu. Dan air itu mengalir kemanapun akan menghidupkan. Dan air itu mengalir sampai jauh. Sampai jauh. Sampai tidak bisa kamu ketahui lagi. Si Bapa. Haleluya. Amin.